Raja Dasarata di Ayodhya mempunyai beberapa istri. Dengan permaisuri ia berputra Rama. Putra-putranya ini dididik sebagaimana pendidikan yang diberikan para putra raja. Dalam suatu sayembara, Rama mendapat Dewi Sita yang sangat cantik sebagai istrinya. Dewi Sita adalah anak Raja Janaka yang memerintah di Mithila. Sakit, ia pernah berjanji kepada Kaikeyi bahwa kelak tahta kerajaan akan diserahkan kepada Bharata untuk membalas jasa Kaikeyi yang telah dengan teguh merawatnya. Setelah Dasarata tua, tahta kerajaan diserahkan kepada Rama. Karena itu, Kaikeyi menggugat dan mengingatkan Baginda akan janjinya dahulu. Dasarata harus menempati janjinya sebagai seorang ksatria dan dengan sedih ia menyampaikan keputusan atas tuntunan di atas. Rama mengundurkan diri dan Rowan Gembara di hutan Dandaka selama 14 tahun bersama istri dan adiknya Laksamana. Hal ini sangat mengharukan rakyat Ayodhya yang sangat mencintai Rama. Karena sedih memikirkan hal itu, maka mangkatlah Dasarata. Pada suatu hari, Rama berjumpa dengan Surpanaka, adik perempuan Raja Rawana yang memerintah kerajaan Langka. Surpanaka jatuh cinta kepada Rama, tetapi Rama tidak mau tergoda. Begitu pula cinta Surpanaka terhadap Laksamana tidak mendapat sambutan. Bahkan, Laksamana mengerat telinga dan hidung Surpanaka karena membencinya. Surpanaka segera mengadukan halnya kepada Rawana yang sudah mengetahui kecantikan Dewi Sinta. Timbullah keinginan untuk melarikan Dewi Sinta. Raja Rawana segera mendatangi tempat perkemahan Rama dengan pengiringnya Narisa yang mendapat menjelma sebagai kijang emas. Narisa menjelma menjadi seekor kijang emas dan mendekat ke kemah Dewi Sinta. Setelah terlihat oleh Sita, inginlah ia memiliki kijang emas itu dan meminta supaya Rama mau menangkapnya. Sebelum Rama berangkat mengejar kijang emas, terlebih dahulu ia membuat lingkaran kesaktian mengelilingi kemah mereka. Siapa yang masuk ke lingkaran itu tidak dapat keluar lagi. Tapi semua ini telah diperhatikan dan diketahui oleh Rawana dari jauh. Setelah Rama jauh dari kemahan mengejar kijang emas, terdengarlah pekik suara. Sita mengira Rama mendapat bahaya. Segera Laksamana disuruh Sita menyusul abangnya. Mula-mula Laksamana menolak karena telah dipesan oleh Rama supaya Laksamana tidak meninggalkan Sita. Sebelum Rama kembali, Sita lalu menyindir dengan mengatakan istri kakak lebih penting daripada kakak Mendengar sendiri. sindiran itu, maka Laksamana menyusul abangnya. Rawana segera menghampiri kemah, menjelma seorang peminta-minta. Berdiri di luar lingkaran kesaktian, ia memohon agar Sinta dapat memberinya air minum karena ia sangat haus. Ketika Sinta mengeluarkan air minum, itulah Rawana menarik tangan Sinta dan langsung dibawanya terbang ke Langkapura, tempat kerajaannya. Di udara, burung Jatayu melihat Sinta dibawa oleh Rawana. Jatayu segera menyerang Rawana, tapi ia terpukul bagian sayapnya oleh gada sakti Rawana. Rawana dengan mudah mengalahkan Jatayu karena ia mempunyai 10 muka yang dapat melihat segenap penjuru. Selain mempunyai gada sakti, untung saja Sinta sempat melemparkan cincinnya kepada Jatayu. Cincin itu diberikan Jatayu kepada Rama sebagai bukti tentang Sinta. Setelah pada suatu ketika Rama sampai di hutan tempat Jatayu jatuh, Jatayulah yang sempat memberitahu hal Sinta sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Di perjalanan mencari Sinta, Rama dan Laksamana bertemu dengan Hanuman yang bersedia membantu dalam penyelamatan Sinta. Pada saat akan menyelamatkan Sinta, Rama meminta sehelai rambut Rama untuk diberikan pada Sinta sebagai bukti bahwa Hanuman datang karena diutus oleh Rama. Hanuman, Panglima Raja Kera, menyusul ke Langkapura.
Untuk mata-matai Rawana, ia menyamar sebagai seekor kucing dan berhasil masuk ke istana Rawana menemui Dewi Sinta. Tahulah ia bahwa Sinta tidak kekurangan sesuatu apapun. Sinta sangat gembira berjumpa dengan Hanuman yang juga menyampaikan berita tentang suaminya. Tapi sayang, ketika akan pulang ia tertangkap. Hanuman tidak jadi dibunuh setelah ia mengaku sebagai utusan. Sebagai ganti hukumannya, dibakarlah ekornya dengan mengikatkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Rama mulai menyusun penyerangan. Untung sekali ia mendapat bantuan Wibisena, saudara Rawana, yang menyalahkan perbuatan Rawana melarikan Sinta. Dengan panah Rama yang sakti, Rama menghadapi Rawana. Setelah Rawana gugur, berarti usai sudah perang besar Kiantoro. Raja Ramawijaya kemudian memanggil Hanuman, memberi perintah untuk menghadap Dewi Sinta di Taman Masoka Alengka, dan memberitahu bahwa perang telah usai. Rawana telah gugur. Dewi Sinta diminta untuk menyambut Sri Ramawijaya di pintu masuk Kerajaan Alengka bersama-sama dengan Hanuman di Taman Masoka Kerajaan Alengka. Namun Rama malah berbahasa buruk dan berpikir bahwa Dewi Sinta telah disentuh oleh Rawana. Dewi Sinta sakit hati atas tuduhan tersebut. Untuk itu, ia membuktikan dengan masuk dalam pancala api. Di tungku pancala api, api berkobar. Dewi Sinta langsung mencampurkan dirinya di dalam api. Api itu tidak membakar Dewi Sinta. Perlahan-lahan muncullah Dewi Sinta dari api yang nyala mulai padam. Dengan penuh cahaya kesucian, Langkapura diserahkan kepada Wibisena yang telah membantunya. Akhirnya, masa pembuangan 14 tahun selesai. Mommy, thank you, Daddy. You are precious to me. Thank you, brother. Thank you, Pina. I love you all for sure. Thanksgiving Day. It's Thanksgiving Day. Let's be thankful. Let's be thankful. Thanksgiving Day. A thankful day. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. You are precious to me. Thank you, Uncle. Thank you, Auntie. We are a family.